waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Presiden Joko Widodo melihat langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap 2 yang ditujukan untuk pelayan dan pekerja publik di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Presiden menargetkan 16,9 juta pelayan dan pekerja publik akan menerima vaksin COVID-19. Didampingi Menteri Kesehatan dan Gubernur DKI Jakarta, Presiden melihat langsung pelaksanaan vaksinasi bagi pelayan dan pekerja publik di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta. Jokowi menargetkan 16,9 juta pelayan dan pekerja publik akan menerima vaksin COVID-19. Mereka adalah aparat keamanan, pedagang pasar, atlet, wartawan, dan pekerja di toko dan mal. Setelah di Jakarta, vaksinasi bagi pekerja dan pelayan publik akan dilakukan di provinsi lain di Indonesia. Dan hari ini kita lakukan di Pasar Tanah Abang. Tadi sudah kita lihat semuanya berjalan dengan baik. Manajemen lapangannya sangat baik. Kita harapkan para pekerja publik, pelayan publik, baik itu aparat keamanan, para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mal, semuanya akan divaksinasi. Dan ini akan berjalan setelah di Provinsi DKI Jakarta, akan berjalan di provinsi-provinsi yang lain, sehingga kita harapkan nanti jumlah yang divaksin setiap hari akan naik secara drastis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut dari 55.000 pedagang Tanah Abang yang ditargetkan menerima vaksinasi COVID-19, baru sekitar 9.700-an orang yang terdaftar. Karena itu Menteri Kesehatan meminta para pedagang untuk mendaftar vaksinasi yang akan dilakukan hingga 5 hari ke depan di Blok A Pasar Tanah Abang. Menteri Kesehatan juga menyebut vaksinasi untuk para pedagang di Tanah Abang dan pelayan publik akan menjadi pilot project vaksinasi bagi pekerja dan pelayan publik di wilayah lain di Indonesia. Buka 5 hari ya. Ini hari pertama 9.700. Data 55.000 juga data awal ya. Kita nggak tahu berapa banyak sebenarnya yang ada. Tapi kita terbuka kok. Jadi kalau memang pedagang itu ada di sini, benar-benar beroperasi di sini, dia silakan daftar. Bapak, buat pedagang atau pekerja di sini yang menolak vaksin nggak, Pak? Kita menghimbau ya. Jadi buat yang menolak vaksin, mudah-mudahan wartawan-wartawan juga nanti divaksin, nggak ada yang takut disuntik. Karena tadi aku lihat masih banyak yang merem-merem pada saat disuntik. Ya kita himbau, udahlah divaksin biar bisa melindungi diri dan juga teman-temannya. Gubernur DKI Jakarta belum memikirkan sanksi bagi warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi COVID-19. Kalau pemerintah pusat mengambil langkah akan menarik bantuan sosial bagi warga yang menolak vaksinasi COVID-19, Gubernur DKI Jakarta menyebut Pemprov DKI belum memutuskan sanksi. Gubernur mengklaim vaksinasi di DKI masih dalam tahap awal. Yang bisa divaksin ini baru 1.500. Jadi kalau saat ini kita kan menawarkan, betul kan? Ya. Kalau bilang ada yang menolak, jadi ditawarkan. Loh, ini tawarkan kan diambil atau tidak gitu? Kalau berarti kemungkinan ada yang bisa menolak, Pak? Enggak. Anda ini mau cari kutipan ya? Udah cukup di situ. Pagi tadi Wakil Presiden Maruf Amin divaksin COVID-19 di rumah dinas Wakil Presiden di Menteng, Jakarta Pusat. Sebelum divaksin, Maruf Amin terlebih dahulu diperiksa tensi darahnya. Wakil Presiden mengatakan selama ini ia belum divaksin karena menunggu ketetapan apakah orang yang berusia di atas 59 tahun boleh divaksin atau tidak. Wakil Presiden juga mengajak masyarakat yang usianya sudah lanjut untuk tidak takut divaksin COVID-19. Insya Allah saya akan divaksin. Karena kan selama ini saya belum divaksin karena menunggu apakah yang di atas 59 itu boleh apa tidak. Selama ini belum ada konfirmasi. Nah sekarang ini sesuai dengan janji saya, kalau memang sudah untuk yang lanjut usia seperti saya bisa divaksin sesuai dengan aturan dan juga
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa itu bisa dilakukan, maka saya sejak awal memang siap untuk divaksin sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sampai sore ini vaksinasi bagi pedagang di Pasar Tanah Abang masih berlangsung. Para pedagang silih berganti mendatangi tempat vaksinasi di Blok A Pasar Tanah Abang. Kementerian Kesehatan menyebut 55.000 pedagang Tanah Abang yang ditargetkan menerima vaksinasi COVID-19. Namun baru sekitar 9.000 orang yang terdaftar. Saya bersama jurnalis Kompas TV Diana Valencia di Pasar Tanah Abang. Diana, sampai sore ini gimana? Targetnya 55.000, yang terdaftar baru 9.000. Ya Riko, kalau bicara soal angka memang ini angka 9.000 ini terlihat kecil. Tapi kalau di pantauan kami di tempat Blok A Pasar Tanah Abang, tepatnya di lantai 8 dan juga lantai 12, ini antusiasme sangat terlihat. Karena meskipun yang baru terdaftar ini 9.000, tapi Kementerian Kesehatan tadi juga sudah disebutkan bahwa membuka peluang bagi mereka yang baru ingin mendaftar, baik itu secara tautan daring ataupun secara offline. Tadi kami lihat di meja depan, di meja registrasi, ini sebenarnya terbagi bagi mereka yang ingin memverifikasi data dan ingin memvaksinasi hari ini ataupun yang baru mendaftar. Dan tadi ini kami lihat proses ataupun pos yang untuk mereka yang baru ingin mendaftar ini memang tak kunjung sepi, Riko, sehingga bisa disampaikan memang antusiasmenya sudah cukup besar. Tadi kami juga sempat menanyakan pada para pedagang kenapa belum mendaftar. Ini dia bilang kurang informasi dan juga ada beberapa yang terlewat begitu sehingga tidak lolos proses screening ataupun depending begitu, sehingga dia baru mendaftar hari ini. Dan bisa disampaikan juga Riko, hari ini proses vaksinasi target harian ini adalah 1.500 dan sudah tercapai. Ini kalau Anda lihat di belakang saya ini para petugas kesehatan ini memang sudah berbenah ataupun berberes-beres karena memang sudah selesai. Tadi sekitar pukul 3 ini sudah mencapai angka 1.041 orang yang divaksin. Dan kalau untuk sekarang yakni sekitar pukul 4:30-5:10 ini memang sudah rampung, yakni sudah ada 1.500 pedagang Pasar Tanah Abang yang divaksin. Di sini memang alur ataupun mekanismenya cukup sederhana, Riko. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu PD Pasar Jaya sebagai institusi ataupun organisasi yang menaungi para pedagang Pasar Tanah Abang ini sudah membagikan tautan secara daring ataupun secara langsung begitu untuk diisi para pedagang Pasar Tanah Abang. Kemudian setelah diisi akan ada proses screening terlebih dahulu, Riko. Screeningnya seperti apa? Ini soal kesehatan mereka, kondisi terkini kesehatan, apakah sedang ada gejala, sedang ada sakit, dan juga riwayat kesehatan mereka selama berbulan-bulan ke belakang. Kemudian setelah dinyatakan lolos screening, ini kurang lebih ada 10.000 orang sebenarnya yang tadinya sudah terdaftar. Kemudian dari proses screening ini terseleksilah, jadi yang bisa menerima proses vaksinasi ini sekitar 9.791 orang. Nah, 9.791 ini terdengar banyak dan direncanakan akan rampung dalam waktu 5 hari. Jadi dalam waktu per jamnya nanti kurang lebih ada 75 orang. Jadi untuk bisa membagi supaya tidak ada yang penumpukan, nanti akan dibagi tiket begitu, Riko. Tiket ataupun kupon ini berisikan identitas diri, kemudian jadwal vaksinasi. Misalnya nama Diana, kemudian jadwal vaksinasinya 17 Februari jam 2. Nah, jadi sudah ada spesifik jamnya dan diminta datang 30 menit sebelum. Nah, setelah misalnya hari ini dijadwalkan datang, maka datang masuk ke meja pertama, yakni meja verifikasi untuk memastikan ini yang datang ini adalah pedagang ataupun mereka yang memang sudah terdaftar sebelumnya. Setelah proses verifikasi identitas, masuk ke meja kedua, yakni proses screening kesehatan lagi di hari vaksinasi. Screeningnya ini sebenarnya sederhana, yakni soal cek suhu, kemudian kadar gula darah, kemudian tekanan, dan lain sebagainya. Kemudian termasuk soal riwayat kesehatan juga nanti ditanyakan, Riko. Kemudian masuk ke meja ketiga, ini langsung proses vaksinasi, dan setelah vaksinasi dilakukan tidak langsung pulang, Riko. Jadi akan ada tahap keempat, yakni observasi. Yang dimaksud observasi di sini, apakah dalam kurun waktu 30 menit setelah vaksinasi dilakukan, apakah ada efek samping tertentu seperti misalnya nyeri, demam, ataupun gatal begitu, sehingga bisa dikontrol ataupun dibantu oleh pihak puskesmas ataupun tenaga kesehatan di sini. Setelah nanti observasi selesai, tidak ada nyeri ataupun kalau ada nanti akan diberikan solusinya, nanti akan diberikan kartu, Riko, karena proses vaksinasi kan, maksud kami proses vaksinasi ini kan terbagi menjadi 2 kali. Yang pertama di hari ini, nanti tahap selanjutnya akan dikabarkan waktu dan tepatnya, tapi untuk bisa memastikan yang tahap pertama dan juga tahap kedua ini penerima vaksinnya sama, ini adalah nanti akan dibagikan kartu berupa vaksinasi di tahap pertama. Riko. Jurnalis Kompas TV Diana Valencia langsung dari kawasan Tanah Abang, Jakarta.